Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun, gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoskop. Oke, gue bacain berdasarkan 12 zodiak ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke, cek it out. Libra, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka tukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton ketiga sign kalian, yaitu sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian ya. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel ini, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang ikut membantu kalian menjelaskan bagaimana gue membaca tarot astrologi ini ya. Karena gue selalu buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi itu dan planet-planetnya. Oke. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk mengetahui apa yang terjadi pada Libra di bulan Juni. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Libra di bulan Juni? Fox, Poem, kontrak, letter, under the deck, oh. Jantung bacaan kalian tentang poem. Ini tentang rumah, properti, rumah tangga, rumah. Kalian mencoba untuk menyiasati rumah, di mana kalian tinggal, gimana rumah itu sendiri ya. Dan tentang kontrak, tentang notifikasi, tentang surat-surat. Jadi, kalian ingin menyiasati rumah dan surat-surat. Ini yang terjadi di bulan Juni untuk Libra. Oh ya, alam bawah sadarnya adalah the birds, the owl. Alam bawah sadar kalian itu kalian menunggu pesan ya, atau akan ada pesan dari alam sono spiritual ya, pesan-pesan ajib. Langsung kita ke Lucky tarotnya gue. Di sini gue buka 12 kartu ya. Kalau kalian bingung antara astrologi dan astronomi itu dimana di tata surya kita matahari sebagai pusat ya, dan planet-planetnya mengitarinya gitu ya. Astrologi itu yang kita mempelajari human behavior, perilaku manusianya. Jadi pusatnya adalah di mana kita berpijak. Bumi itu sendiri adalah pusatnya, dan matahari, bulan pun terhitung masuk kategori planet. Jadi ini bukan masalah bumi datar atau bukan, ya, tapi karena memang kita sebagai pencermat, pengamat dari pergerakan planet-planet itu sendiri, jadi bumi sebagai pusat. Ya. Jadi kalau ini bumi, planet bumi ya,
itu di sekelilingnya ada rasi bintang ya, rasi bintang yang mana planet-planet itu bergerak di antaranya. Kita melihatnya planet itu ada di rasi ini planet itu ada di sini. Nah, di saat kalian lahir, saat kita lahir ya, berdasarkan jam lahir dan lokasinya, matahari itu ada di rasi bintang mana sih gitu. Bulannya di saat kita lahir itu di mana sih gitu. Makanya kita punya sun sign, moon sign yang berbeda. Maksudnya moon sign yang berbeda, rising sign-nya jam lahirnya itu di mana. Nah, jadi letaknya beda-beda gitu. Jadi nggak semua Libra semuanya punya moon sign yang sama gitu kan. Jam lahirnya juga nggak sama ya kan. Jadi kontemplasi ya, konstelasi bintang itu akan setiap orang berbeda, dan dampak efek dari setiap pergerakan planet itu pun juga berbeda secara personal. Oke, langsung aja ya. Apa yang Libra perlu ketahui di bulan Juni dengan segala perubahan energi yang ada di bulan ini? Dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Libra? Apa yang Libra perlu ketahui di bulan Juni ini? Rumah pertama, Death. Rumah kedua, Justice. Rumah ketiga, The Sun. Rumah keempat, The Hangman. Rumah kelima, Strength. Rumah keenam, The Empress. Rumah ketujuh, The Emperor. Rumah ke-8 The Moon. Rumah ke-9 The Hermit. Rumah ke-10 The Fool. Rumah ke-11 High Priestess. Rumah ke-12 The Star. Under the deck, The Lovers. Oke. Sebelum masuk ke energi bulan Juni, gue akan flashback sedikit bulan Mei ya, yang penting-penting aja. Jadi siklus gerhana matahari dan bulan itu kan ada di aksis Taurus dan Scorpio, karena lunar nodes memang ada di situ, di aksis itu ya. North nodes ada di Taurus, yang mana artinya adalah takdir atau fokus 2 tahun ke depan kita ada di Taurus, dan kita nanti lihat Taurus di mana. Scorpio itu South Nodes, yang mana adalah ekor naga ya. Hal-hal yang kita udah paham sangat, hal-hal yang udah kita melotok, yang dimana kita kalau udah nggak sejalan atau nggak selaras lagi dengan diri kita, kemana kita ingin melangkah, ada baiknya hal-hal yang sudah nggak selaras itu ditinggalkan ya, disesuaikan dengan arah tujuan yang baiknya. Jadi intinya ya, siklus gerhana ini itu untuk melepaskan karma lama, untuk menciptakan karma baru ya. Dan efek atau dampak siklus gerhana ini sampai 6 bulan ke depan, karena nanti bulan November ada gerhana lagi, siklus gerhana lagi. Tapi kebalik, gerhana matahari ada di Scorpio, gerhana bulan ada di Taurus ya. Jadi kayak energinya yin yang gitu, kita harus bisa melihat dari kedua sisi ya, sisi putih, sisi gelap ya, sisi hitam, sisi putih gitu. Nah, plus lagi di bulan Mei itu ada Mercury retrograde di Gemini dari tanggal 10 ya. Jadi untuk kebanyakan orang mungkin bulan Mei itu hanteman banget gitu. Ditambah lagi Mercury retrograde. Mercury retrograde itu biasanya kita punya masalah-masalah tentang elektronik, gadget, travel yang tertunda segala macam, atau nggak deal kontrak kerjasama tuh semua tertunda gitu. Kita mau pindah juga ada aja halangannya gitu kan. Nah, terus juga motor, mobil, travel gitu kan, semuanya tuh agak-agak masalah. Apapun yang kita coba usahakan gitu ya, untuk melakukan itu gagal semua gitu. Jadi ada stagnan, ada yang stuck gitu kan. Itu sama ada banyak penundaan itu
biasa di Merkuri retrograde. Dan Merkuri itu planet kecil, jadi pergerakannya dia paling cepat. Dan Merkuri retrograde itu, Merkuri itu kan tentang persepsi dan mindset kita ya, edukasi, pemahaman, pengalaman kita dari kita kecil sampai kita sekarang, dan komunikasi kita ya. Jadi kita ada miscommunication juga, ada miskomunikasi juga tuh di Merkuri retrograde itu ya. Nah, atau sulit ngomong gitu ya. Merkuri retrograde itu tujuannya adalah kita bisa melihat lagi kenapa masalah-masalah itu ada gitu, sehingga kita bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita sendiri yang buat ya. Karena pasti kontribusi kita ada di situ kan ya. Itu intinya. Dan kita sampai masuk bulan Juni itu juga masih retrograde. Nah, tanggal 22 Merkuri retrograde sampai balik ke Taurus. Karena itu di Taurus ya, karena Merkuri di Gemini itu di rumahnya, energinya double, jadi sangat poten gitu, sangat powerful gitu. Kalau kita lagi punya masalah, makanya hantamannya lebih berasa gitu. Nah, masuk ke Taurus, Taurus itu tentang nilai, value system gitu ya, value system juga tentang komitmen kita ya, juga tentang agrikultur, tentang menderita kita gitu. Itu Taurus. Juga tradisi-tradisi ya. Nah, persepsi kita dievaluasi gitu, direvisi lagi pemahaman kita tentang komitmen itu apa gitu. Karena masuk ke Taurus tanggal 22 ya. Anyway, Taurus buat Libra itu ada di rumah ke-8. Hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan ya, entah itu finansial, properti, warisan, seks, intimacy, tentang kontrol, power, juga tentang mistis ya, hal-hal gaib ya. Juga tentang joint venture ya, kerjasama. Itu untuk Libra itu ada di rumah ke-8 Taurus itu. Jadi gerhana matahari juga kenanya di situ, ada di Taurus ya kan. Sedangkan gerhana bulannya ada di Scorpio di rumah kedua buat Libra ya kan. Rumah kedua itu apa? Tentang segala hal yang sifatnya berharga atau bernilai buat kalian, entah itu penghasilan kalian, properti kalian, keluarga kalian, anak kalian ya, atau harta benda kalian ya, pekerjaan kalian mungkin ya, dan bagaimana kalian memvalue diri kalian sendiri. Jadi value system kalian itu gerhana Scorpio di sini tanggal 15 Mei kemarin. Nah, dengan Merkuri retrograde di Taurus ya, kalian juga diminta melihat lagi batasan-batasan dari mana yang milik lo, mana yang milik dia, mana yang milik ini. Terus dalam kebersamaan itu bagaimana kalian berbagi. Oke. Itu tanggal 22 ya, Merkuri retrograde di Taurus. Tanggal 24 Aries Mars masuk ke Aries. Dari situ dia Mars konjang juga Jupiter, karena Jupiter juga ada di Aries ya. Artinya Aries itu kan di rumah ketujuhnya Libra ya. Rumah ketujuh itu relationship, partnership, dan bahkan intrapersonal, relationship dengan diri kalian sendiri ya. Nah, Mars di situ, Jupiter di situ ya kan. Nah, itu ada Jupiter tuh planet terbesar ya. Dimanapun dia berada, dia akan menghiperbol, kasih kaca besar, kasih zoom segala hal yang ada di situ. Nah, Jupiter itu ada di rumah relationship kalian, partnership kalian ya, dan intrapersonal kalian juga, relationship dengan diri kalian sendiri ya. Mars juga di situ. Artinya Mars kan di rumahnya ya, karena ruler planetnya Aries itu ya Mars itu sendiri, tentang tindakan. Mars itu tentang warrior, kesatria. Tindakan apa untuk partnership yang kalian inginkan, visi kalian sendiri ya. Mars Jupiter di situ ya. Tanggal 28 itu tanggal 24. Tanggal 28 Venus masuk ke Taurus, meninggalkan Aries.
karena Venus ada di Aries tuh. Tanggal 28 dia masuk ke Taurus, masuk ke rumah 8 yang mana tentang hal yang milik bersama, ya. Venus itu di rumahnya juga, rulernya Taurus adalah Venus. Lagi-lagi Venus nyaman di rumahnya dan energinya ngedouble di situ. Jadi Venus itu tentang money, tentang relationship, tentang harmoni, ya. Dan value system kita, bagaimana kita memvalue, ya, batasan-batasan itu, kontrol kita, power kita, ya, dalam kebersamaan itu gimana, ya. Venus di situ. Dan tanggal 30 New Moon in Gemini. New Moon in Gemini itu temanya adalah New Adventure. Gemini buat Libra itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel. Segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah geografi, entah emosional. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru, ya, yang gak familiar. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, juga hukum, filosofi, ya, juga higher learning. Jadi ada mungkin yang relokasi di situ, ya, untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Kalian dapat Hermit, energi Virgo. Dan energi Virgo itu ada di rumah ke-12 kalian. Di rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, ya, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Juga tentang alam bawah sadar kalian, hal-hal spiritual, hal-hal yang misteri, tersembunyi, ya. Kalian dapat The Star, energinya Aquarius. The Star ini healing. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan, tapi kalian harus clearing energi-energi yang bukan kalian. Ini hujannya kenceng juga. Aquarius buat Libra itu ada di rumah kelima. Rumah kelima itu bagaimana kalian having fun. Rumah kelima itu tentang kreativitas kalian, tentang project kalian sendiri, ya, tentang anak-anak, masa kecil kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Wow. Kalian dapat the strength. Kalian mulai membangun kepercayaan diri kalian dan mengungkapkan apapun yang kalian ingin ekspresikan. Ini energi Leo. Buat Libra itu ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang komunitas, lingkungan sekitar kalian sendiri, tentang pertemanan, network, ya. Tentang network, tentang aspirasi, rasa kemanusiaan, keadilan sosial, harapan-harapan kalian, ya. Sosmed. Kalian dapat The High Priestess, energi Cancer atau Pisces. Ini sesuatu yang sifatnya secret, rahasia, sifatnya misteri atau spiritual. Itu kalian mencoba untuk mendengarkan intuisi kalian sendiri, ya. Di rumahnya Pisces, kalian dapat rumahnya Pisces itu rumah ke-6 buat Libra, ya, di keseharian, kesehatan kalian, juga bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat di Empress, energi Venus. Kalian siap melahirkan, menciptakan situasi yang baru. Venus ada di Gemini. Mau ke Gemini, Taurus, maaf. Masuk ke Taurus, artinya di rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi, bagaimana kalian membangun batasan-batasan itu, ya, yang sangat emosional buat kalian mungkin karena kalian dapat The Moon energi Cancer. Cancer buat Libra itu ada di rumah ke-10, karir, reputasi, long term goal.
dan relationship dengan yang punya kuasa, ya, otoritas, the full. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya dan memulai sesuatu yang baru, ya. Dan keyakinan kalian sanggup. Kalau semua baik-baik aja. Ini energi Aries lagi. Dan di rumahnya Aries, di rumah relationship itu ada The Emperor. Kalian punya kuasa akan nasib dan hidup kalian sendiri. Kalian siap menentukan peran kalian. Oke. Ini cuma menjelaskan new moon di Gemini. Baiklah. New adventure ya, tentang apa yang kalian ingin mulai. Karena new moon itu tentang sesuatu yang baru, makanya new adventure temanya. Dan Gemini itu ada di mana? Oh ya, di tentang travel, relokasi, perbedaan, segala macam perbedaan itu kalian dapat hermit. Ya, kalian harus mencoba mencari clarity ya, jawaban pencerahan-pencerahan dari dalam diri kalian sendiri tentang hal-hal yang bukan diri kalian. Ya, kalian diminta untuk healing, clearing energi kalian dari hal-hal yang sifatnya mengikat, karma atau membatasi atau alam bawah sadar kalian. Oke. Tanggal 3 Merkuri direct di Taurus. Jadi semua delay, stagnation, stuck itu semua akan berakhir. Ya, karena Merkuri mulai direct, tapi gue cuma ngingetin Merkuri masih ada di bayang-bayang retrograde sampai pertengahan bulan Juni. Karena Merkuri butuh pemanasan sebelum balik lagi bergerak, ya. Jadi kurang lebih setelah full moon di Sagittarius. Nanti kita bahas. Yang jelas dengan itu kita mulai agak, ya kan, agak santai lah ya. Karena Merkurinya di Taurus. Oh ya, hal-hal yang sifatnya emosional dalam hal berbagi itu, semua kekhawatiran ya, karena emosional itu yang selalu menciptakan kekhawatiran, kecemasan ya, itu mulai berkurang gitu kan. Karena ya udah kelar reevaluasi ya, revisi tentang hal-hal yang sifatnya bersama itu udah oke, udah cukup clear buat kalian lah. Tanggal 4 Saturn retrograde di Aqua. Saturn di Aquarius itu sejak tahun 2020, awal pandemi ya. Dan akan terus ada di Aquarius sampai tahun depan bulan Maret. Nah, jadi udah mau kelar nih. Intinya di Aquarius buat Libra itu ada di rumah kelima. Di rumah kelima itu tentang bagaimana kalian having fun, kreativitas kalian, project kalian ya. Ya kalian retrograde itu, Saturn retrograde itu sampai 4 bulan ke depan. Artinya kalian mulai memberi batasan-batasan terhadap lingkungan lingkungan sosial kalian, circle of friends kalian ya. Ini juga tentang bagaimana kalian having fun soal di rumah kelima. Bagaimana kalian menikmati, menyuarakan juga, mengekspresikan diri kalian di rumah kelima, tentang anak-anak juga atau masa kecil kalian ya. Tentang ya jiwa kekanak-kanakan kalian. Energinya Leo. Di rumahnya Leo ada ya, kalian akan membangun kepercayaan diri ya. Jadi Saturn ada di situ. Dan di rumahnya Leo itu ada High Priestess. Ada rahasia, ada yang tersembunyi. Ini antara teman. Ada rahasia yang disembunyikan antara pertemanan, sahabat, komunitas ya, harapan-harapan juga, rasa kemanusiaan itu keadilan sosial. Kalian akan menyoroti itu.
kalian akan membatasi ya, karena Saturn retrograde soalnya. Jadi kalian akan mulai memberikan batasan-batasan pada lingkungan sosial kalian. Ya ini di rumah 11 ya. Pertemanan, sahabat, network, sosmed, hal-hal yang kalian sembunyikan. Oke. Anyway, Saturn retrograde di situ ya buat kalian untuk kreativitas kalian sendiri. Wow, rumah kelima juga tentang romance dan love affairs. Oke, tanggal 10 Merkuri mensupport Pluto. Pluto itu planet transformasi dan penjaga kegelapan. Jadi apapun yang kalian coba sembunyikan atau kubur di masa lalu itu akan ditarik lagi untuk kalian bisa transformasi ya. Karena semua persepsi, pengalaman, pemahaman kalian, penilaian kalian juga, komunikasi kalian juga itu udah saatnya untuk ditransformasi gitu. Ya. Merkuri di Taurus ya kan, karena sifatnya sangat emosional ya. Dan Pluto di Capricorn. Rumahnya Capricorn itu ada di Pluto ada di Capricorn. Capricorn itu buat Libra ada di rumah keempat. Rumah keempat tuh home, family, dan tradisi dan stabilitas emosional kalian dan fondasi ya. Kalian dapat The Hangman, Pisces. Ada hal yang sifatnya ada pengorbanan, pengkhianatan pada diri sendiri, ada escapism, pelarian atau penguluran. Coba mengulur-ulur waktu untuk hal-hal yang sudah seharusnya diakhiri tapi kalian belum akhiri ya kan. Jadinya gantung, ketergantungan, bergantung ya. Anyway, ini ada Pisces. Pisces buat Libra itu ada di kesehari-harian. The Empress, Venus di Taurus, lagi-lagi emosional. Kalian siap menciptakan kesikon yang baru ya kan, di dalam sehari-harian juga yang melayani, dan itu sifatnya sangat emosional karena kalian harus berbagi gitu kan ya, dan itu karena ada ketergantungan di rumah. Oke. Itu tanggal 10. Tanggal 11 Venus konjang dengan Uranus di Taurus. Your self value, your self love. Bagaimana kalian dalam berbagi, dalam kebersamaan, itu sangat-sangat emosional. Lagi-lagi Moon Cancer. Cancer adalah di rumah karir, reputasi, dan long term goal. Kalian siap memulai sesuatu yang baru. Dah. Tanggal 13 Merkuri masuk ke Gemini, balik ke rumahnya lagi, tapi kali ini direct ya kan. Waktunya untuk pesta. Tapi kartunya kalian adalah The Hermit ya kan? Nggak mau kalian menolak untuk berpesta-pesta. Baiklah, serah lo. Karena kalian lagi mau meditasi ya. Tapi yang jelas kalau Merkuri balik ke Gemini ya, apalagi direct ya, itu kreativitas tuh wow banget, keponya juga, rasa ingin tahuannya tuh juga kenceng, pingin banyak belajar hal-hal yang baru ya kan. Emang di rumah rumah 9 itu tentang higher education juga, jadi mempelajari hal-hal yang baru ya. Jadi dibawa dengan sukacita lah ya gitu, jangan segala sesuatu itu harus dianalisa, enggak, dinikmatin aja ya kan. Terus tanggal
tanggal 14 full moon di Sagittarius. Full moon itu konotasinya ya, bulan purnama itu konotasinya adalah ending, selesai. Nah, energi purnama itu 2 minggu sampai sebulan. Beda kalau gerhana sampai 6 bulan gitu. Nah, ini di Sagittarius. Buat Libra, Sagittarius itu ada di rumah ketiga. Persepsi, mindset, komunikasi, semua edukasi, pemahaman, wawasan kita dari kita kecil hingga saat ini dan higher learning. Ya, di rumah ketiga kalian dapat the sun. Sun ada di Gemini. Ada kebenaran yang terungkap ya, tentang bagaimana ya, tentang persepsi kalian sendiri ya, tentang mindset kalian sendiri. Oke. Jadi ada yang berakhir ya. Bulan namanya juga bulan purnama ya, dia diterangin sama matahari yang jelas, yang terpantulkan oleh matahari. Jadi ada, semua yang gelap itu diberi terang ya. Mindset kalian itu sendiri ya, diberi terang. Tanggal 16 North Node konjang Venus, Sun mensupport Saturn, wow, dan Sun square Neptune. Oke. Ini di tanggal 16 ini kalian menyelaras ya, karena fokus kalian dengan bagaimana penjiwaan kalian sendiri, self value dan self love nya kalian itu menyelaras, karena ada dialog antara North Nodes dan Venus ya tanggal 16. Dan tanggal 16 itu juga pencerahan yang kalian dapatkan tentang persepsi dan mindset, bahkan komunikasi gitu. Kalian juga mungkin hubungan kalian dengan saudara-saudara ya. Pencerahan itu nge-support untuk membangun tanggung jawab ya, ke depannya, disiplin dan menjadi lebih dewasa gitu aja. Untuk kreativitas kalian sendiri, untuk menjadi lebih dewasa sih. Dan tapi ada salah dengan energinya matahari yang konflik dengan Neptune. Neptune itu kan mimpi dan visi kita ya. Ada sangat mungkin kesalahpahaman di situ dalam membicarakan tentang visi kita ke depannya. Oke. Visi kalian ke depannya tanggal 21. Tanggal 21 matahari meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Kalian dapat The Hermit. Maaf. Kalian masuk ke rumah ke-10. Maaf. Rumah ke-10 karir, reputasi ya, long term goal dan relationship dengan yang punya otoritas. The Fool. Energinya Aries. The Emperor. Kalian siap menciptakan, memulai karir dan reputasi kalian. Kalian siap bertanggung jawab dan disiplin, kurang lebih gitu lah. Kalian siap memainkan peran kalian sendiri. Keren. Moving forward gitu lah. Tanggal 22 Venus meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Nah, rumah 9 The Hermit tadi, rumahnya Virgo. Virgo buat Libra ada di rumah ke-12. Rumah 12 ya. Jadi kalian mencoba untuk melihat kembali ke dalam diri kalian sendiri tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, tentang segala hal yang baru, tentang travel, relokasi, segala macam itu ya. Dan bagaimana melampaui batas-batas akan keyakinan-keyakinan kalian sendiri, alam bawah sadar kalian ya. Kalian mencoba untuk meng-clearing energi kalian dari karma-karma yang lama.
Oke. Itu dengan masuknya Venus ke Gemini, meninggalkan Taurus di tanggal 22. Tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces. Lagi-lagi masih di rumahnya. Dan Neptune retrograde itu sampai Desember, jadi 6 bulan. Kalau Neptune direct itu agak terlalu ngawang energinya. Jadi waktu di saat retrograde ya, dia akan mengungkapkan atau menyingkapkan ya, mana-mana yang cukup realistis gitu, mana yang ilusif gitu. Tapi prosesnya itu mungkin proses kita untuk mencapai kesadaran kita tuh kurang lebih cukup lama, 6 bulan ya. Dan tanggal 28 ini juga ada new moon di Cancer. Ini semua untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi nikmatin aja prosesnya kali ya. Alam bawah sadar kalian, the lovers, mari bercermin. Energi Gemini, Gemini season ya. The lovers. Rumahnya Gemini tadi di mana? Dia The Hermit. Kalian dapat The Hermit, Virgo dan Aquarius di rumah ke-12. Ada Aquarius, Saturn ada di Aquarius. Jadi Saturn itu karma duniawi ya, yang ada di rumah ke-12. Jadi kita perlu clearing energi dari hal-hal yang sifatnya mengikat kita, entah itu karma ya. Udah, satu kartu terakhir, saran dan petunjuk untuk Libra di bulan Juni. Satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Libra di bulan Juni. Circle. Circle itu adalah pengulangan. Circle itu adalah bagian dari tribu. Jangan pernah takut untuk keluar dari apapun tribu yang mengikat kita, karena kita akan dapatkan tribu yang lain. Karena kita tetap adalah satu. Dimanapun kita berada, kita akan dapat tempatnya lagi, menemukan circle-nya lagi. Jadi jangan takut untuk keluar dari circle itu, karena kita akan mendapatkan circle yang lebih luas. Anyway, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.